Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal yang kedua. Imamat pasal yang kedua dengan judul Korban Sajian. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Kemudian imam harus mengkhususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuhi minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, korban sajian berupa tepung biasanya dipersembahkan bersama dengan korban lainnya. Kalau kita membaca perikop ini secara menyeluruh, korban sajian merupakan korban pengucapan syukur
atas anugerah panen yang melimpah bagi umat Israel. Korban ini bisa dipersembahkan tersendiri, bisa juga merupakan bagian dari upacara persembahan korban yang lebih luas. Misalnya, dipersembahkan bersama-sama dengan korban keselamatan dan dalam upacara penabisan Harun dan anak-anaknya. Ada 4 jenis korban kalau kita membaca dalam perikop ini. Namun, refleksi yang dapat kita ambil adalah tanda bahwa korban sajian adalah korban pengucapan syukur, yaitu sebagian dari korban itu adalah untuk para imam yang melakukan ritual tersebut. Ada persekutuan antara Allah yang menerima korban tersebut dengan manusia yang melakukan ritual. Alam ciptaannya, keselamatan darinya, dan berkat-berkatnya patut mendorong kita memberikan berbagai bentuk syukur kepadanya. Nah, mari kita terus belajar memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, dan kami diingatkan agar kami terus belajar untuk memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan ajari kami untuk memberikan seluruh hidup kami kepadamu. Kami akan melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami akan bekerja, kami akan studi, kami akan melakukan berbagai kegiatan yang lainnya. Mohon kiranya Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini. Berkati umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan tempat tinggal, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan studi dan pendidikan. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.